Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-11. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Untuk meringkus agen Westerling tersebut, Letu Suhadi telah menugaskan kepada Letda Ucu Junaidi. Tapi karena data-datanya tidak lengkap, Letda Ucu Junaidi belum juga berhasil menangkap agen tersebut, meskipun ia sudah memeras tenaga lebih dari 1 bulan. Maka akhirnya Letu Suhadi mengambil kembali tugas itu dari Letda Ucu Junaidi dan menyerahkan kepada Gesus. Ini adalah suatu tantangan bagi Gesus. Dia tahu bahwa tugas itu tidak ringan, tapi jiwa petualangannya justru jadi terangsang. Maka mulailah ia berunding, bukan dengan siapa-siapa, melainkan dengan dirinya sendiri. Agen Westerling itu adalah seorang keturunan Cina dan sudah lama menetap di negeri Belanda. Orang-orang keturunan Cina umumnya bergerak di lapangan ekonomi. Maka kemungkinan besar agen itu pun menyamarkan dirinya sebagai pedagang atau pengusaha. Lebih jauh, agen itu dapat dipastikan tentu menjalin hubungan dengan relasi-relasinya di Jakarta dan Bandung, karena Westerling juga bergerak di kedua daerah itu. Kemungkinan pula agen itu tidak menetap di satu tempat dan mungkin pula dia mempergunakan lebih dari satu nama. Dari Ketua PKU JK Pang yang sekarang telah menjadi relasinya, Gesus memperoleh keterangan bagaimana caranya seorang imigran gelap masuk ke Indonesia. Untuk mendapatkan legalitas sebagai penduduk Indonesia, biasanya imigran gelap itu membeli KTP melalui relasinya yang berada di sini. Nama yang tercantum dalam KTP itu berikut fotonya diganti dengan nama dan foto dari imigran gelap tadi. Dengan cara itu, maka sekarang imigran gelap itu menjadi penduduk resmi, sekurang-kurangnya dalam KTP. Gesus sekarang menemukan sebuah titik terang. Bukankah hal yang biasa dilakukan oleh imigran gelap itu? Mungkin juga dilakukan oleh agen Westerling yang harus diringkusnya. Mungkin sekali agen itu menuliskan namanya dalam buku tamu hotel di atas nama orang lain yang lebih dahulu dihapus. Sebelum melangkah lebih jauh, Gesus pergi ke Bandung dengan sedan preman yang dikemudikan oleh Kopral Hasan. Tentu saja keduanya berpakaian preman. Dan ketika kembali ke Jakarta keesokan harinya, di kantongnya telah siap KTP Bandung. Dalam KTP itu namanya ditulis dengan 3 suku kata dan pekerjaannya dicantumkan sebagai pedagang. Sekarang mulailah ia memeriksa daftar tamu dari seluruh hotel yang berada di Jakarta. Waktu itu semua hotel di Jakarta memang diwajibkan mengirimkan daftar tamunya setiap hari ke seksi 1 KMKB daerah. Tapi dari sekian banyak daftar tamu itu ia tidak memperoleh petunjuk apapun. Maka kini usahanya dialihkan, yakni langsung memeriksa buku-buku tamu yang ada di hotel-hotel. Tentu saja hotel-hotel itu diseleksi agar tidak semua buku tamunya diperiksa. Memang ditemukan ada beberapa nama yang dicoret dalam buku tamu hotel-hotel itu, tapi rupanya dicoret karena salah tulis. Hal seperti itu memang lumrah. Tapi ketika dia memeriksa buku tamu hotel Van Zanen, ia melihat sesuatu yang agak lain. Dalam buku tamu itu ada sebuah nama yang dihapus dan bekas hapusannya itu sangat jelas. Kemudian di atas bekas hapusan itu ditulis nama lain, yakni WK Tan, pekerjaan dagang, alamat Bandung. Orang itu telah tinggal di hotel lebih kurang sebulan. Gesus segera mengambil keputusan untuk tinggal di hotel tersebut dan kebetulan memperoleh kamar di sebelah kamar WK Tan. Dia meminta pelayan untuk membawa buku tamu ke kamarnya. Kemudian setelah pelayan datang dengan buku tamu, dia mengeluarkan uang, minta tolong dibelikan makanan dan rokok. Dan selama pelayan itu pergi, dia mempergunakan kesempatan itu untuk sekali lagi meneliti buku tamu itu dengan mempergunakan kaca pembesar. Jelas sekali bahwa nama yang tertulis pada kolom itu dihapus dan di atas hapusannya diganti dengan nama WK Tan.
Pelayan datang membawa makanan dan rokok. Uang kembaliannya oleh Gesus diberikan saja kepada pelayan sebagai tip. Dengan cara itulah dia mengambil hati pelayan, kemudian mulai mengorek keterangan. Pelayan menerangkan bahwa orang yang bernama Wekatan itu selalu meninggalkan hotel di pagi hari dan baru kembali setelah hari petang atau malam. Sering mendapat kunjungan dari luar dan tamunya sering berganti-ganti. Hari waktu itu baru pukul 14:15, udara mulai mendung. Gesus menyuruh Kopral Hasan beristirahat di mobil yang diparkir di halaman hotel. Gesus sendiri menanti di dalam kamar dan memasang kuping. Pukul 16 turun hujan lebat. Pukul 16.30 Gesus mendengar pintu di kamar sebelah dibuka orang. Jelas ada orang masuk, tapi tak lama kemudian orang itu keluar lagi. Gesus keluar dari kamarnya. Penghuni kamar sebelah nampak sedang berdiri di ambang pintu kamarnya. Orang itu mengangguk kepada Gesus. Gesus juga balas mengangguk sopan, lalu berjalan ke beranda hotel memanggil Kopral Hasan dan menyuruh Hasan bersiap. Ketika Gesus kembali ke kamarnya, orang yang bernama Wekatan itu sedang duduk di kursi yang berada di depan kamarnya. Dengan ramah orang itu menegur dalam bahasa Indonesia, tapi aksennya jelas sekali aksen barat. Wajahnya pun jelas sekali menunjukkan tanda-tanda bahwa orang itu pernah lama tinggal di negeri dingin. Wajahnya nampak kemerah-merahan. "Apakah Tuan baru datang?" orang itu bertanya. "Betul," jawab Gesus. "Baru pukul 4 tadi saya tiba dari Bandung." "Tuan sudah lama tinggal di sini?" Gesus balas bertanya. "Lama juga, lebih dari sebulan." "Tuan berusaha apa kalau saya boleh tahu?" orang itu kemudian bertanya. "Saya berdagang tekstil," jawab Gesus. Ia kemudian minta diri dengan alasan mau tukar pakaian dulu. Setelah Gesus masuk ke kamarnya, Wekatan juga masuk ke kamarnya sendiri. Gesus segera menukar pakaian, menyiapkan pistol di tangan kanannya dan menutupinya dengan mantel. Lalu keluar lagi. Kopral Hasan telah siap membantu. Gesus segera mengetuk pintu kamar Wekatan. Pintu dibuka dari dalam. Gesus menyerobot masuk dan menodongkan senjata sambil berkata, "Maaf, Tuan terpaksa saya tangkap. Jangan takut, saya bukan penjahat. Saya dari Gesus." Memperkenalkan dirinya. Kopral Hasan segera memborgol orang itu. Kamar dan kopor-kopornya diperiksa. Ternyata ia tidak ada senjata, yang ada hanya dokumen. Lebih dahulu kopor-kopor diangkut ke mobil, kemudian Wekatan dipakaikan mantel agar tidak kentara dibogol. Lalu diangkut dengan mobil ke seksi 1 KMK Jatinegara yang dipimpin oleh Letda Laksa Duryat. Penangkapan terhadap agen Westerling itu dilakukan cukup tertib sehingga tidak ada seorang pelayan pun yang tahu bahwa tamunya ditangkap. Pemeriksaan selanjutnya memberi hasil berupa terbongkarnya sebagian dari jaringan Westerling di kalangan tertentu. Letda Ucu Junaidi telah menghabiskan waktu sebulan tanpa hasil untuk meringkus orang itu, tapi Gesus hanya memerlukan waktu kurang dari seminggu. Tampang Gesus yang mirip orang Cina memudahkan ia berhubungan dengan kalangan pedagang-pedagang dan pengusaha Cina. Hubungannya dengan PKU yang dahulu dibubarkan tapi kemudian diaktifkan kembali juga terus dipelihara. Bahkan melalui seleksi yang ketat, beberapa orang anggota PKU itu tenaganya dipergunakan sebagai informan dan diberi senjata. Sementara itu, usaha penyusupan terhadap gerombolan DITII dan bambu runcing juga terus digiatkan. Dengan bantuan para informan, banyak anggota bambu runcing dan DITII yang menyusup ke Jakarta dapat ditangkap. Sistem informan sebenarnya tidak lain daripada perwujudan usaha gotong royong antara lain negara dengan rakyat. Dengan sistem itu, rakyat diikut sertakan secara aktif dalam menanggulangi masalah keamanan dan ketertiban. Masalah keamanan memang merupakan masalah bersama dan tanggung jawab bersama. Tidak mungkin masalah itu ditanggulangi oleh pemerintah sendiri saja, karena waktu itu pemerintah bukan saja kekurangan tenaga dan peralatan, melainkan juga kekurangan biaya.
Tidak sedikit manfaatnya sistem informan itu, mereka membantu pemerintah secara sukarela dan tidak mendapat bayaran. Tetapi mereka merasa bangga mengemban tugas sebagai informan itu karena dibekali surat keterangan dan senjata, dan merasa lebih bangga lagi kalau tugasnya itu menghasilkan terbongkarnya suatu kasus atau tertangkapnya seorang penjahat. Tapi tentu saja di sana-sini timbul juga hal-hal yang negatif. Pada tahun 1951 di Tanjung Priuk terjadi kerusuhan yang mengakibatkan gugurnya 2 orang anggota CVM. Para perusuh terdiri dari ratusan orang yang mengenakan ikat kepala berwarna merah. Mereka bersenjata golok, keris, tombak, dan lain-lain senjata tradisional. Tapi ada juga yang bersenjata api. Mereka menyerbu ke dalam pelabuhan dan mengadakan kerusuhan. Tapi kemudian TNI dengan bantuan polisi dapat mengatasi keadaan. Beberapa orang perusuh berhasil dapat ditangkap, namun pada pemeriksaan pendahuluan, pemimpin kerusuhan itu belum dapat diungkapkan. Kepala Seksi 1 KMKBDR, Letu Suhadi, menugaskan GS untuk mengusut peristiwa tersebut. GS menugaskan Gesus untuk memimpin pengusutan itu. Maka Gesus segera mengerahkan informan-informannya. Dalam waktu 2 hari, organisasi perusuh itu dapat digulung. Ternyata kaum perusuh itu dipimpin oleh seorang dukun yang bernama M. Ateh, beralamat di Gang Waru, Kebon Sirih. Para anggotanya kebanyakan terdiri dari penganut aliran mistik dan menjalankan praktek perdukunan. Para pentolannya berpusat di PD PH Dati yang beralamat di Manggarai. Dan setelah diusut lebih jauh, ternyata mereka didalangi oleh pihak yang pernah menjadi musuh RI. Sebagai penghargaan atas prestasi itu, Komandan KMKBDR atas nama pemerintah menganugerahkan surat penghargaan kepada para anggota GS. Oktober 1951 melalui salah seorang informan, GS memperoleh kontak dengan salah seorang tokoh DI-TII dari Batalion Kalipaksi yang berkedudukan di daerah Garut bernama Ali Murtado. Ali Murtado rupanya sudah jemu menjadi pengikut DI dan ingin berubah haluan. Oleh GS, orang itu diserahkan kepada Gesus untuk dimanfaatkan. Gesus tidak menahan orang tersebut, melainkan berusaha merebut simpatinya dengan macam-macam kebaikan. Dan akhirnya setelah melalui beberapa proses semacam testing, Gesus mengambil kesimpulan bahwa Ali Murtado dapat dimanfaatkan tenaganya. Kebetulan Ali Murtado mempunyai seorang paman yang menduduki jabatan penting dalam organisasi DI-TII, yakni sebagai pejabat keuangan. Orang itu bernama Sujai. Gesus menyuruh Ali Murtado berkirim surat kepada Sujai, dan bersama dengan surat itu dikirim pula oleh-oleh berupa uang dan pakaian berikut surat-surat kabar dan alat-alat tulis. Sujai rupanya senang menerima surat dan oleh-oleh tersebut. Ia segera mengirim kurir untuk membawa surat balasannya. Dalam suratnya, Sujai menyatakan kegembiraannya bahwa Ali Murtado berada di Jakarta dalam keadaan selamat. Ia meminta agar Ali Murtado tetap tinggal di Jakarta. Ia sendiri, Sujai, akan segera mengusulkan kepada Panglima Wilayah 1 Agus Abdullah agar Ali Murtado dapat ditetapkan sebagai petugas khusus di Jakarta. 2 minggu kemudian datang pula kurir dari Sujai bernama Sobirin. Kurir itu ternyata membawa surat penetapan dari Komandan Divisi 1 Sunan Rahmat DI-TII Agus Abdullah yang menetapkan dan mengangkat Ali Murtado sebagai Kepala Pos Hubungan Wilayah 1 dan berkedudukan di Jakarta. Kedua surat itu oleh Gesus diperlihatkan kepada Kepala Seksi 1 KMKBDR Letu Suhadi, kemudian disalin. Waktu itu Seksi 1 belum memiliki alat fotokopi. Gesus mengusulkan agar ia dibebaskan dari kewajiban apel pagi dan tugas piket, serta diberi kebebasan bergerak dengan pakaian preman di seluruh daerah hukum Divisi Siliwangi dan diperlengkapi dengan kendaraan preman.
Letu Suhadi meneruskan usul itu kepada Komandan KM KBDR dan Komandan KM KBDR ternyata menyetujuinya. Mulailah babak baru dalam operasi Gesus. Bersama-sama dengan Ali Murtado, Gesus mengunjungi pos-pos PHB DI TII dan diperkenalkan kepada para petugas pos-pos tersebut. Kemudian dengan alasan teknis demi kelancaran perhubungan, Gesus menempatkan orang-orang GS sendiri untuk mendampingi orang-orang DI TII. Para petugas pos itu diperintahkan untuk segera meneruskan setiap surat yang diterimanya dari pedalaman kepada pos induk yang dipimpin oleh Ali Murtado. Maka sejak saat itu mengalirlah macam-macam surat dari pedalaman untuk berbagai alamat seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, Tangerang, dan Banten. Bahkan ada pula surat untuk luar Jawa. Semua surat itu lebih dahulu disalin dengan tulisan tangan sebelum diteruskan ke alamatnya. Mengalirnya surat-surat dari pedalaman dengan sendirinya mengakibatkan mengalirnya pula surat-surat balasan untuk diteruskan ke pedalaman. Lancarnya pengiriman surat-surat itu telah menarik perhatian Komandan Divisi 1 SR DI TII Agus Abdullah. Agus Abdullah melaporkan hal itu kepada Kartosuwiryo. Selanjutnya Kartosuwiryo memerintahkan Agus Abdullah untuk meningkatkan hubungan dan kegiatan di Jakarta dan kalau mungkin segera dibentuk perwakilan negara Islam Indonesia di Jakarta. Untuk melaksanakan perintah Kartosuwiryo tersebut, Agus Abdullah mengirim surat kepada Ali Murtado dan memerintahkan agar Ali Murtado menyusun personalia untuk mengisi jabatan-jabatan dalam perwakilan pemerintah NII di Jakarta dan meneruskannya kepada Kartosuwiryo untuk disahkan. Surat dari Agus Abdullah tersebut oleh Gesus segera dibahas bersama Komandan GS Letnan Muda Satiri dan Komandan Seksi 1 KM KBDR Letu Suhadi. Dalam kesempatan itu Gesus mengusulkan agar Seksi 1 KM KBDR diperlengkapi dengan mesin untuk menyalin surat-surat. Karena menyalin dengan tangan dirasakan tidak lagi memadai, Letu Suhadi menyanggupi akan mengusahakan mesin tersebut dari SWAD atau Staf Umum Angkatan Darat. SWAD 1 kemudian mengirim mesin tersebut bersama operatornya yakni Letnan Muda Kushardono. Dengan persetujuan Seksi 1 KM KBDR, segera Gesus dan Ali Murtado menyusun personalia yang akan menduduki jabatan-jabatan dalam perwakilan pemerintah NII di Jakarta. Personalianya antara lain adalah sebagai berikut. Komandan Ali Murtado, Wakil Komandan Gesus dengan nama samaran Sukarta, Kepala Kepolisian Amung. Anggota Seksi 1 KMK Jatinegara dengan nama samaran Abdus Salam. Nama perwakilan diusulkan KDKBDR atau Konindemen Daerah Kota Besar Jakarta Raya. Diusulkan pula agar pos yang telah ada di Jakarta ditingkatkan dan namanya diganti dengan KBW 1 atau Kontrak Biro Wilayah 1. Daftar personalia dan usul tersebut segera dikirim per kurir khusus kepada Agus Abdullah dan beberapa minggu kemudian Komandan Divisi 1 SR atau DI atau TII Agus Abdullah mengutus kurir khusus bernama AM Firdaus dengan membawa 2 pucuk surat. Surat pertama ternyata merupakan mandat kepada Ali Murtado untuk menjabat sebagai Komandan KBWI di KBW 1 di Jakarta. Sedangkan surat lainnya berisi penjelasan bahwa daftar personalia yang diusulkan belum dapat disahkan karena harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Imam Kartosuwiryo. Beberapa waktu kemudian datang pula kurir membawa surat dari Agus Abdullah. Dalam surat itu diterangkan bahwa nama-nama yang diusulkan untuk menduduki formasi dalam perwakilan pemerintah NU di Jakarta itu telah diterima baik oleh Kartosuwiryo. Dalam waktu yang dekat Agus Abdullah akan mengutus wakilnya untuk melakukan pelantikan dan baiat atau penyumpahan. AM Firdaus yang baru diangkat menjadi Komandan KBW 1 oleh Gesus ditempatkan di Kampung Rawa, Cempaka Putih.
Sementara itu di seksi 1 KMKBDR terjadi perubahan pimpinan. Letu Suhadi dipindahkan ke Bandung untuk menjabat Kepala Seksi 1 KMKB Bandung. Sebagai gantinya ditempatkan Letu Susman. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.